Kita buka aplikasi ACL. Seperti ini ya. Oke. Seperti biasa, kita bisa mulai dengan cara membuat proyek baru. Ini proyek-proyek lama yang udah saya buat kemarin. Kita ulang lagi saja biar mungkin yang kemarin belum sempat dapat materinya. Jadi untuk membuat proyek baru, kita file, kemudian new, dan pilih project. Sampai di sini kita akan ditanya oleh sistem ini akan disimpan di mana proyek baru yang kita buat. Seperti saya sarankan kemarin, usahakan agar menyimpan proyek kita itu di luar dari tempat penyimpanan aplikasi ini, data-data aplikasi ini. Yaitu di luar dari drive C-nya itu ya, program file. Saya taruh di D, misalnya saya buat folder baru dulu. Latihan ACL 2021. Kemudian kita buat nama filenya. Latihan ACL 2020. Kemudian di save. Oke, ini yang kemarin sempat kita diskusikan ya. Apakah kita mengisi ini atau bisa nanti diabaikan saja. Jadi ini bisa kita isi atau kita ikuti next itu kalau memang kita benar-benar sudah ada data dalam bentuk Excel, gitu ya. Atau bisa juga yang data bentuk .fill, tapi benar-benar kita sudah tahu apa nama-nama kolom yang ada pada data tersebut. Karena kemarin kita contohkan bahwa kita sempat coba untuk input data tertentu yang ekstensinya adalah .fill, kemudian ternyata datanya masih belum jelas nama-nama kolomnya, gitu ya. Misalnya kita cancel aja ini. Oke, kita sudah muncul nama dari proyek kita, Latihan ACL 2020. Kemudian untuk bisa memulai, kita perlu data yang akan kita analisis menggunakan ACL ini. Datanya adalah data, bisa data keuangan, bisa data non-keuangan, tapi yang paling penting syaratnya adalah berbentuk tabel. Ya. Sehingga untuk bisa memulai menganalisis, kita perlu data berupa tabel. Untuk bisa memasukkan tabel ke dalam aplikasi ACL atau project ACL kita ini, kita perlu melakukan dua hal yang bisa dipilih ya. Menambahkan tabel baru atau mengcopy tabel dari project lain. Kemarin kita kan sempat coba ya, copy aja, kita copy tabel dari project lain. Misalnya kita pilih copy from another project, kemudian kita pilih table. Kemudian kita akan ditanya di mana lokasi project yang data berupa tabelnya akan kita copy. Itu kita masukkan ke dalam project kita. Di aplikasi ACL yang sudah kalian install itu sudah ada contoh-contoh tabel yang contoh-contoh project yang di dalamnya sudah ada tabel yang bisa kita copy. Oke. Jadi dia ada di bagian ACL data, sample data files. Nah, di sini ada 4 project yang bisa kita gunakan untuk project kita nanti. Saya contohkan misalnya kita pakai file project yang bernama sample project gitu ya. Klik. Nah, ini ada tabel-tabel
yang sudah digunakan oleh sampel project ini, kita akan coba gunakan lagi pada project kita yang baru ini. Bisa dipilih satu-satu, atau kalau menggunakan semua, bisa langsung klik add all. Kalau cuma beberapa saja, dipilih kemudian dibawa ke kanan, dan seterusnya. Kita pilih semua aja ya, add all. Oke, nah ini ya, semua tabel yang tadinya ada di file sampel project, sekarang sudah ada di project kita. Kita coba misalnya buka tabel APITrans. Jadi APITrans ini saya ingatkan lagi adalah transaksi account payable atau piutang usaha, kemudian AR adalah account receivable, customer adalah pelanggan, debt ini adalah departemen yang ada di sana, MMAS adalah employee master, data master dari karyawan, ada inventory, persediaan, payroll, gaji, trans adalah transaksi penjualan dari perusahaan klien ini, vendor adalah pemasok, workshop adalah departemen kerja. Nah, ini kita pilih dulu APITrans misalnya. Ya. Ketika kita memilih APITrans, ternyata belum ada isinya. Kita akan mengisi semuanya dulu. Datanya ada di sampel data file yang ada di ACL data. Sampel data file kita cari yang file yang berextension .fil, f kecil, i kecil, l kecil dengan nama yang sama dengan tabel yang ingin kita isi, yaitu APITrans. Misalnya ini ya. Oke. Nah, sekarang sudah isi. Lakukan hal yang sama untuk tabel-tabel lain. Cari isinya. Kebetulan di laptop saya itu ada di local disk C, kemudian di ACL data, kemudian di sampel data files. Kita cari yang AR. Ini dia. Juga untuk yang lainnya kita isikan. Sudah semua ya? Gimana yang lain? Udah diisi semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Ya, kita coba gini ya. Kita coba untuk menambahkan tabel baru. Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan. Gimana caranya verifikasi data itu? Itu tujuannya? Nah, tepat sekali. Ini juga saya baru mau melanjutkan itulah. Jadi gini. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Kita akan verifikasi data. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui apakah data yang kita terima sebelum kita analisis lebih lanjut itu memang adalah data-data yang sudah memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan oleh ACL ini. Jadi ACL ini memang agak sensitif ya. Jadi datanya pertama kayak tadi ya, datanya itu harus berupa tabel. Itu pertama. Kedua, tabelnya itu harus sudah dikonversi menjadi bentuk .fil, baru bisa dibaca. Nah, yang berikutnya yang kita akan lakukan adalah memastikan bahwa semua datanya itu telah sesuai tipenya untuk masing-masing kolom. Jadi mungkin kalian juga sudah sempat pelajari bahwa kan ada banyak tipe data ya. Ada tipe data numerik, tipe data date, tipe data ASCII, dan sebagainya. Nah, dengan memverifikasi, kita bisa mengetahui apakah ada tabel yang datanya itu tidak pada tempatnya. Misalnya, pada tabel tertentu, ada kolom date. Siapa tahu ada kesalahan input oleh si penginputnya, bisa jadi di kolom date itu justru jenis data yang diinputkan itulah data yang bertipe ASCII itu misalnya. Jelas itu tidak akan sesuai dengan yang seharusnya. Karena di kolom date misalnya misalnya di APITrans ya. Di APITrans kita buka. Nah, misalnya ada invoice date ya. Ternyata bagian keuangannya misalnya atau bagian hutangnya, bagian pembelian itu salah menginput
tanggal dengan format bukan tipe tanggal. Nah, itu akan mengganggu nanti ketika melakukan analisis. Nah, verifikasi gunanya adalah salah satunya untuk bisa menemukan adanya kesalahan-kesalahan penempatan tipe data pada kolom yang seharusnya. Kita akan coba ya. Misalnya kita coba untuk verifikasi tabel AP-Trans ini. Jadi langkah pertama adalah dengan memilih tabel yang akan diverifikasi, kemudian pastikan tabelnya aktif dengan cara mendouble klik tabel tersebut, dan pastikan sudah ada tanda hijau. Kemudian kita pilih data, kemudian verify. Oke, coba misalnya kita verify field. Misalnya add all, kemudian klik OK, OK. Ini kan maksudnya kan ya, hasilnya adalah ternyata memang tidak ada error yang terdeteksi di sini. Artinya semua jenis data itu sudah pada tempatnya. Jadi pada kolom amount misalnya itu sudah memang merupakan data bertipe numeric, gitu kan. Ya, pada kolom vendor, nama pemasok misalnya itu memang sudah data yang bertipe ASCII atau non numeric, gitu kan, atau teks maksudnya. Nah, kalau kalian mau silakan coba diverifikasi semua tabel ini dan siapa tahu menemukan tabel yang datanya error gitu. Ya, salah AR kita coba verifikasi. Verify, kemudian verify field, kita akan memverifikasi semua data yang ada pada semua kolom. Oke. Nah, tidak ada data yang error di tabel AR. Kita coba tabel customer juga. Data, verify field, add all, oke. Nah, 0 juga ya, tidak ada data yang error. Silahkan kalau mau dicoba semua. Kalau saya sih kemarin sempat coba semua tabel yang ada di sini ini nggak ada yang error sih. Siapa tahu kalian menemukan ada yang error. Silakan. Baik Pak, ditunggu Pak. Oke, silakan. Sekalian sambil coba-coba juga sih, karena memang penting juga untuk memverifikasi data sebelum menganalisis gitu. Jangan sampai kita menganalisis tabel yang ternyata di dalamnya ada data yang tidak sesuai. Pak, di data Ya. bed file ada yang error. Oke, misalnya tadi ya. Ini mungkin karena saya tidak pernah mencobanya nih. Oke. Coba ya, contohnya adalah bed file ya. Tadi temannya sudah menemukan ada yang error. Kita coba data, kemudian verify fields, add all, oke. Ternyata memang hasilnya terdeteksi ada 5 data yang error. Nah, di sini kan ada keterangan posisi dari data yang error tersebut. Jadi kalau dilihat misalnya ini ya. Nih, ini adalah keterangan posisi di mana data error yang pertama. Ini adalah keterangan dari posisi data error yang kedua. Ini adalah posisi dari data error yang ketiga. Ini adalah keterangan mengenai posisi data error yang keempat. Dan ini adalah keterangan mengenai posisi data error yang kelima. Kalau kita baca ya, invalid field data encounter in record number 2 pada field total. Perlu diingat, record itu adalah baris, field adalah kolom. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa error yang pertama itu posisinya adalah pada kolom total, pada record kedua atau pada baris kedua. Coba kita lihat tabel hasilnya ya. Jadi tadi itu di mana tadi? Di kolom total, baris kedua. Kolom total nih. Ya nggak ada nih. Coba yang kedua ya. Yang kedua ada di kolom price, baris keempat. Price, baris keempat. Iya.
Ini ada price-nya. Ini karena tabelnya udah diubah ke field, jadi agak susah, kita harus tahu data aslinya sih. Coba kita lihat di di sampel data files itu ya, lokasi aslinya. Shell data ada nggak? Di tadi apa ya, bed file ya. Oh, bed filenya juga udah berbentuk file yang dikonversi ya. Oke, kita coba ini ya. Karena kemarin saya sempat coba dengan cara menambahkan tabel baru. Itu ada satu tabel baru yang kita tambahkan dan ternyata ada errornya. Jadi misalnya gini nih. Saya akan tambahkan sebuah tabel baru, new tabel. Ini sambil juga kita simulasikan bagaimana kalau kita menggunakan fitur new tabel. Kalau yang sebelumnya kan copy from another project gitu ya. Jadi ini next. Kemudian lokasi. Nah ini ya. Di bagian pertama kita akan ditanya di mana lokasi filenya. Lokasi filenya adalah di disk kita. Kemudian next lagi kita diminta untuk mencari di mana posisi dari tabel baru yang akan kita tambahkan. Kemarin saya coba tambahkan tabel baru yaitu tabel trans Mei. Jadi transaksi bulan Mei. Ini masih dalam bentuk Excel. Kenapa saya pilih ini? Karena memang kan biasanya kalau kita melakukan auditing, kemudian kita ke lokasi klien, maka klien akan memberikan data-data transaksinya yang diinput dalam Excel biasanya. Jadi itu data mentahnya, yang kemudian kita akan ubah ke dalam bentuk .fill, sehingga bisa kita analisis di ACL ini. Kita coba ini ya, TransMei. Oke, next. Tipe filenya adalah Excel file. Nah, kalau kalian menemukan hal yang sama seperti ini, ada trans 1 Mei, ada trans 2 Mei, ini artinya adalah pada tabel trans Mei tadi, itu ada dua sheet. Ada sheet 1, ada sheet 2. Kemarin saya kita langsung aja ya, biar enggak banyak waktunya. Kita pilih trans Mei 2, karena di sini ada error kemarin. Trans Mei 2, next. Kemudian kita diminta untuk ditanyai oleh sistem ini, di mana kita akan menyimpan hasil konversi tabel yang sebelumnya berupa Excel menjadi bentuk fill ini. Kita simpan di lokasi project kita. Berarti tadi di mana itu ya? Latihan ACL ini ya. Latihan ACL 2021. Kita beri nama sesuai dengan namanya, Trans 2 Mei. Kalian kalau mau ikut simulasi boleh, kalau mau memperhatikan aja boleh. Jadi tadi langkahnya adalah kita coba verifikasi. Jadi sebenarnya topiknya ini adalah kita coba verifikasi apakah ada data yang error. Kemudian kita coba temukan di mana errornya. Nah, sekalian saya juga ingin simulasikan bagaimana kalau kita memilih fitur menambah tabel baru, bukan hanya sekedar mengcopy dari project lain. Tadi saya melakukan add new table. Tabel yang saya tambahkan yang baru itu adalah tabel trans Mei. Jadi ini kita simpan tabel baru itu yang tadinya berupa Excel, kita konversi menjadi .fill karena ini yang sesuai dengan apa yang bisa dianalisis oleh ACL. Ya. Nah, ini kenapa saya pilih karena sudah jelas nih. Kan ada nama-nama kolomnya ini, nama field name-nya udah jelas nih, ada card number, ada codes, date, customer number, description sama amount. Oke. Kemudian dijelaskan juga bahwa seharusnya untuk data yang ada pada field card number itu harus bertipe numeric, pada kolom codes itu harus bertipe numeric, pada kolom date itu harus bertipe date, pada kolom customer number itu harus bertipe ASCII dan seterusnya. Ini kita finish. Oke. Oke, kita punya tabel baru yang bernama Trans Mei, Trans 2 Mei. Jadi tabel Trans Mei tapi di sheet 2-nya. Nah, ini kita coba verifikasi ya. Jadi kita sekalian melakukan dua hal yang baru, menambah tabel baru, dan kedua memverifikasi.
Pilih trans 2 Mei, kemudian data, verify fields, add all. Oke. Nah, ini ya contohnya. Jadi ada 3 data yang terdeteksi error. Yang pertama berada pada field card number pada baris pertama, yang kedua ada pada field card number pada baris keempat, dan yang ketiga adalah pada kolom card number juga pada baris ke 114. Untuk bisa memastikan apakah benar seperti itu, kita harus melihat data aslinya yang kita minta pertama kali. Jadi dalam bentuk Excel yang tadi itu. Saya akan cari datanya. Datanya ada di Transmei. Transmei kita buka. Transmei, it's right. Gimana? Oke. Transmei kita buka, kemudian kita yang ini kalau menambah tabel baru Pak, bukan mengcopy. Ya, betul. Kan jadi kita bisa lakukan 2 hal sekaligus nih. Tadi mencontohkan bagaimana menambah tabel baru tanpa bukan mengcopy, sekaligus kita coba verifikasi karena kemarin saya temukan ada data yang error dan kebetulan memang ada data yang error nih. Jadi di file tab Transmei. Nah, ini kan ada 2 sheet nih. Transmei 1, Trans 2 Mei. Nah, ternyata ACL menemukan adanya error pada Trans 2 Mei. Jadi pada file data Transmei pada sheet kedua. Kita pilih sheet 2. Kita lihat lagi notifikasi errornya. Yang pertama errornya ada pada kolom card number pada baris pertama. Jadi field itu adalah kolom, record itu adalah baris. Kita lihat ya. Kolom card number, kemudian baris pertama, berarti ini ya. Ini errornya. Kira-kira bisa tahu nggak apa errornya? Kenapa kok dideteksi error? Strip. Kelihatan ya? Ya. Pakai HP ya kayaknya, makanya kurang jelas ya. Strip, karena adanya strip. Ya, karena adanya strip gitu ya. Sementara yang lainnya kan nggak ada strip nih. Nah, ini. Sama juga dengan yang yang error kedua. Itu adalah di field card number, di kolom card number, di record keempat atau baris keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, sama juga ada strip. Oke. Kemudian yang terakhir adalah pada kolom card number di record ke 114. 114 kita cari bawah. Jadi ini ya, 114 ini. Ada strip juga. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah apa yang kita lakukan gitu maksudnya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Memperbaikinya, Pak. Kalau kesalahannya lebih dari berapa gitu, baru dikembalikan ke perusahaannya gitu mungkin, Pak. Oke. Kira-kira yang lain gimana? Apa yang harus dilakukan seorang auditor ketika mendapati bahwa ternyata ada data dari klien yang terdeteksi error pada konfirmasi ke klien untuk memperbaiki datanya tersebut, lalu baru bisa diaudit kembali. Oke, yang lain? Pertanyaan kan pasti sebenarnya adalah kita harus auditor. Ya, gimana? Gimana Indah? Kalau menurut saya auditor boleh baiki data, apalagi yang klien. Kalau misalnya perusahaan atau audit itu sudah menemukan kesalahan, harus dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, kayak gitu Pak.
Oke. Ya gitu ya. Memang pertanyaannya kan gini sebenarnya. Kita kalau memang tetap ingin melakukan analisis data terhadap tabel data tersebut, berarti kan datanya harus menjadi benar itu, artinya diperbaiki. Pertanyaan sekarang adalah siapa yang berhak memperbaiki gitu. Ya tentunya adalah klien. Karena kita sebagai auditor sifatnya independen gitu kan. Kalau ternyata kita yang perbaiki kan juga nggak pas gitu. Kita nggak tahu sebenarnya maksud dari klien tersebut apa ketika mengisi data pada kolom yang terdeteksi error ini. Jadi memang seharusnya kita kembalikan dulu kepada klien data-data yang error untuk bisa diperbaiki sesuai dengan maksud yang dilakukan gitu ya. Jadi ini tidak bisa dianalisis terlebih dahulu gitu. Jadi dipastikan dulu bahwa klien sudah memperbaikinya. Gitu ya. Nah, ini contoh aja sih jadinya kita bisa tahu bahwa ACL juga bisa mendeteksi error karena dia tidak mau nanti ketika melakukan analisis ternyata mengikutsertakan data-data yang masih error. Seperti itu. Oke, ini kita close aja. Kita close. Kita kembali ke ACL kita ya. Jadi sampai di sana kira-kira bisa dipahami ya. Sekalian tadi kita udah menambah tabel baru, cara-cara menambah tabel baru, dan kemudian memverifikasi tabel. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Kayaknya oke ya, karena masih ringan. Oke. Nah, selanjutnya, seperti yang sudah kita lakukan kemarin ya, fungsi yang sebenarnya paling asik itu adalah fungsi ekstrak. Karena dengan mengekstrak, kita bisa membatasi atau membuat tabel baru dengan data-data yang memang hanya sesuai dengan keinginan kita. Gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak data yang kita plototi gitu. Kita hanya akan menganalisis data yang memang kita perlukan saja di antara begitu banyaknya data yang diberikan oleh klien. Kemarin kita udah belajar beberapa hal, misalnya yang menggabungkan dua rumus dengan AND OR gitu kan. Sampai di sana kira-kira ada yang ditanyakan? Atau kita coba simulasikan lagi ya, misalnya ya. Misalnya saya punya sebuah pertanyaan seperti ini. Silakan nanti coba dikerjakan gitu ya. Saya ingin tahu atau saya ingin selaku auditor berfokus pada data piutang usaha gitu yang terjadi selama bulan September tahun 2000 dengan nilai di bawah $1.000. Jadi saya misalnya ingin melakukan audit terhadap piutang usaha perusahaan yang terjadi selama bulan September yang nilainya di bawah $1.000. Nah, saya ingin fokus hanya pada data itu saja. Sehingga saya memerlukan sebuah tabel yang memang hanya menyediakan data-data itu saja. Oke, silakan bantu saya untuk membuat tabel seperti itu. Jadi saya ulangi, saya ingin berfokus untuk mengaudit atau menganalisis transaksi piutang usaha perusahaan yang terjadi selama bulan September tahun 2000 dengan nilai di bawah $1.000. Oke, silahkan dikerjakan, coba dikerjakan. Yang pasti langkah pertama tentunya adalah tentukan tabel mana yang terkait dengan hal yang ingin kita ketahui. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggunakan fitur ekstrak. Oke, silahkan coba dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, kita coba bersama ya. Sambil yang lain yang mungkin masih belum, sambil kita coba diskusikan sama-sama. Jadi langkah pertama adalah menentukan tabel mana yang akan dianalisis sesuai dengan apa yang ingin kita cari. Tabel apa yang akan dianalisis? AR. Kalau Tabel sudah Oke. AR, Pak. AR ya.
Oke. Nah, ya kita aktifkan dulu dengan mendouble klik, kemudian pastikan tandanya hijau. Kemudian apa yang dilakukan? Ekstrak data, Pak. Ekstrak data. Pilih data, kemudian ekstrak data. Oke, ini record, kemudian if ya. Untuk ya, oke if. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah membuat rumus pada kolom expression ini. Struktur rumusnya adalah nama kolom yang ada pada available fields, kemudian tanda baca dan kriterianya. Apa yang pertama? Invoice date. Invoice date. Kolom ini ya, invoice date ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, invoice date. Kemudian? Lebih kecil. Lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan 1 September. Sama dengan. Lebih dari sama dengan. Sama dengan 1 September. Nah, pilih date. Kemudian ubah tahunnya 2020. Tanggalnya 1. Bulannya September. Mohon maaf, Pak. Ya. Untuk tahunnya 2000, Pak. Sorry ya, Kan betul. 2020. Iya. Masih fokus berarti ya kalian. Oke, 1 September 2000. Oke. Kemudian habis ini apa ya? Or, Pak. N, Pak. N, Pak. Ayo, N N apa maksudnya. or? N, Pak. N, N. Pak. N. Oke, N ya. Kemudian? Lagi invoice date, Pak. Invoice date. Rumus Invoice date kedua lagi, ya. Pak. Rumus kedua. Oke, Lebih Habis ini? Kurang dari sama dengan 30 September. Kurang dari sama dengan 30 September tahun 2000. Oke. Kenapa pakai N? Kenapa bukan OR? Kan sampai dari 1 September sampai 30 soalnya. Oke. Jadi ingat bahwa ada kemungkinan di kolom invoice date itu ada data yang bisa sekaligus memenuhi kedua syarat gitu ya. Sehingga menggunakan N. Oke. Jadi misalnya ada kemungkinan bahwa yang muncul data di kolom invoice date nanti itu misalnya adalah tanggal 5 September. Nah, 5 September itu memenuhi kriteria yang pertama, yaitu lebih dari sama dengan 1 September, dan sekaligus juga memenuhi kriteria yang kedua, kurang dari sama dengan 30 September. Maka menggunakan pilihan N. Ya. Kemudian habis itu? N lagi, Pak. Apa? Nah, ini kan N, baru, Pak. ini baru, N, Pak. Oke. Kedua rumus ini baru memenuhi pertanyaan yang pertama gitu kan. Transaksi yang terjadi selama bulan September. Kemudian ada tambahan lagi yang ingin saya ketahui, menjadi syaratnya adalah dengan nilai di bawah 1000. Bawah 1000. Oke, kita pakai N. Kemudian tanda kurang dari, langsung ketik 1000. Karena ini adalah data numerik, tidak perlu tanda petik. Kemudian kita pilih verify. Nah, ternyata ada salah nih. Apa salahnya kira-kira nih? Belum memasukkan kolom data itu, Pak. Betul. Kita belum memasukkan nama kolom yang kriteria ini. Karena kan struktur rumus itu adalah yang pertama nama kolom, kemudian tanda matematika, yang berikutnya baru kriterianya. Ya, ini pakai kolom yang mana? Kolom yang mana? Amount, Pak. Ya, trans amount. Jadi nilai transaksi. Gitu kan? Ya. Kita coba verify. Nah, expression is valid. Jadi untuk bisa memperoleh tabel baru, menghasilkan tabel baru yang memuat data tentang transaksi piutang perusahaan selama bulan September, itu rumusnya adalah 2 ini. Kemudian ketika ditambahkan pertanyaannya,
transaksi piutang usaha bulan September yang kurang dari 1.000, nilainya kurang dari 1.000 ditambahkan rumus ini. Amount kurang dari 1.000. Oke, jangan lupa memberikan nama tabel barunya. Transaksi piutang usaha bulan September kurang dari 1.000. Bisa nggak ya tambah? Coba deh. Pak, berarti dalam rumus itu tidak ada boleh mengetik pakai keyboard, Pak ya? Bisa sih ya mungkin ya. Semua Coba, baik. saya belum pernah nyoba sih. Misalnya nulis N-nya itu pakai langsung itu ya modelnya maksudnya ya. Error sih. Gimana? Ada yang error? Iya, nggak mau nanti. Saya error, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke, kenapa errornya? Kenapa? Nggak mau valid dia, Pak, rumusnya. Nanti Oke, harus coba diulang dulu. Coba diulang. Jadi pilih tabel mana yang akan diginikan. Oke, kita ulang ya. Saya hapus dulu ini biar nggak nyambung sama yang tadi. Delete. Kita ulang ya. Jadi ini juga di apa namanya? Tadi apa AR ya? Tabel AR diaktifkan, kemudian data, ekstrak data, pilih record sudah oke. If yang pertama adalah kriteria tanggalnya lebih dari sama dengan date 2000 tanggal 1 Januari 1 September. Oke. And date kurang dari sama dengan 2000 lagi tahunnya 30 September. Oke, tambahkan rumus berikutnya. N amount kurang dari 1.000. Kita coba verify. Ini valid. Coba lihat. Coba dibandingkan rumusnya. Kalau saya kan ketik di date, Pak ya. Terus lebih dari sama dengan saya pencet lagi di di custom itu hilang dia date-nya. Kan saya ngetik date DAT. Date ini ya. Terus saya klik tanda lebih dari sama dengan. Udah klik hilang date-nya, tinggal tanda lebih dari sama dengan aja. Oh iya, mungkin memang harus dipilih dari sini sih. Oh gitu, Pak ya. Iya. Oke deh, saya ulang. Ya. Pak, mohon bertanya. Ya. Gimana? Saya masih bingung pada saat kapan kita gunain lebih misalnya sama dengan lebih dari sama dengan sampai misalnya lebih dari aja tandanya kayak gitu, Pak. Ya. Sebenarnya bisa dipakai dua-duanya sih ya, tergantung sekarang date-nya. Sama seperti sekarang ini ya. Bentar. Ini kan kriterianya adalah bulan September tahun 2000 kan gitu ya. Jadi rentang tanggal untuk bulan September adalah tanggal 1 September sampai dengan 30 September. Sekarang tinggal kita nih ngolah-ngolahin gitu ya. Yang penting memenuhi kriteria itu. Misalnya, kalau kita menggunakan lebih dari sama dengan, maka tanggalnya adalah 1 September kan gitu kan? Kalau kita menggunakan lebih dari, maka tanggalnya adalah 31 Agustus kan gitu. Oh, begitu Pak, ngerti dah. Ya, kan gitu maksudnya. Jadi lebih dari sama dengan artinya adalah dia ikut, begitu pula dengan tanggal-tanggal setelahnya, kan gitu sebenarnya. Sama juga dengan misalnya di akhir. Jadi tadi kan awalnya 1 September, kemudian akhirnya adalah 30 September. Kalau kita menggunakan akhirnya itu tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka tanggalnya adalah 30 September. Tapi kalau kita menggunakan kurang dari saja, itu tanggalnya adalah 1 Oktober jadinya gitu.
Oh, gitu. Ya, dengan Oke, asumsi Pak. memang Terima kasih, ya Pak, dengan penjelasannya. ya dengan asumsi memang tidak ada tanggal lagi setelah 30 dan di antara 30 dan 1 gitu kan. Bisa pakai kurang dari gitu. Tapi memang lebih baik sih pakai lebih dari sama dengan sama kurang dari sama dengan. Jadi benar-benar fix dia tanggalnya di sana gitu. Oh, gini, Pak. Oke, Udah iya. ngerti saya. Ya, ya. Oke. Oke, yang lain gimana? Dengan rumus ini udah sama ya. Kita klik OK. Kemudian tadi namanya apa ya? Transaksi. Piutang. Bulan September kurang dari $1.000. Oke, ada yang nanya? Oh, enggak. Jadi ini ya. Ini adalah tabel yang berfokus pada piutang perusahaan selama bulan September tahun 2000 dengan nilai di bawah 1.000. Berapa jumlah total semuanya, Pak? Ya, tinggal digeser ke bawah aja sih. Kita lihat baris terakhir itu baris keberapa? 60 ternyata. 62, Pak. Ada di recordnya tuh, Pak. Oke. 60. Saya 60, Pak. Iya, saya juga 60 nih. Saya juga 60. Kebetulan saya dapatnya 60 sini karena di bagian bawahnya ini apa namanya? Baris terakhirnya 60. Ada yang dapat beda ya? Saya tetap Saya Pak 60. 56, Pak. Oh, ada yang 56. Oke, wah. 56, Pak. Oke. Ada yang lain lagi? Saya bukan dapat beda, Pak, tapi rumusnya terus-terusan nggak bisa di-verify. Waduh. Apa salah? Apa tuh kira-kira errornya? Nggak tahu, Pak. Terus aja nggak bisa di-verify, nggak bisa. Oke. Boleh di share screen nih, coba biar kita sama-sama bisa koreksi ya. Coba deh share screen. Bisa kan share screen ya? Coba. Saya udah kasih izin semua share screen sini. Sebentar, Pak ya. Saya Oke. bentar. Coba mau di share screen? Kita coba diskusikan sama-sama kira-kira kendalanya di mana tuh. Maaf, Pak. Saya baru join, Pak. Oh ya. Tenang. Kita ikuti aja ya, karena saya udah record sih. Nanti akan saya share hasil videonya. Maaf, Pak, saya belum bisa share screen soalnya saya juga di handphone satu lagi ada kuliah. Oh ya, oke. Sip. Oke, yang lain gimana? Kira-kira bisa ya sampai sini ya? Mungkin tadi ada kesalahan rumus aja situ kayaknya. Mohon maaf memotong pembicaraan, Pak. Oh iya, silakan. Mungkin itu tadi temannya yang rumusnya nggak bisa diverifikasi, di tanggalnya mungkin ditulis langsung, Pak. Biasanya kan kita harus klik ke date nggak? Ya, mungkin itu ya, kira-kira tadi. Enggak, langsung Udah ke date. date kok. Udah diatur kayak tadi. Ada live ya? Mau live kalau itu? Oke. Ya, gitulah. Saya juga belum bisa ngasih solusi sih karena belum tahu masalahnya di mana. Ya mungkin nanti ya coba kita selesaikan. Yang jelas sampai sini oke ya. Oke, Pak. Oke. Kita lanjut. Ada lagi yang lain? Belum lanjut? Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Kenapa bisa datanya itu ada yang dapat 56, terus Bapak dapat 60 gitu? Itu gimana sih, Pak? Apakah ada data yang salah atau bagaimana? Rumusnya sama padahal ya? Iya. Rumusnya sama ya. Ya, itu juga saya bingung nih. Yang dapat 56 bisa di-share nggak? Di-share screen nggak? Saya dapat 56, tapi nggak bisa share screen, Pak. Nah, itulah. Saya juga, ya. Itu juga saya bingung jawabnya. Jadi maksudnya kalau udah share screen kita bisa bandingkan kenapa gitu kan sebenarnya. Tapi udah pakai tabel AE dan sebagainya padahal ya udah ya sama ya tahapannya. Udah sama, Pak. Oke. Ya inilah sebenarnya kelemahan kuliah online ya. Nggak bisa langsung mencari solusinya nih karena
masalahnya belum bisa langsung diketahui sih. Ya, apa ya penyebabnya, saya juga nggak tahu sih. Yang penting kalian udah bisa rumusnya sih ya, dan maksudnya yang penting udah bisa caranya mencari sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nanti kan kalau misalnya ini dijadikan bahan ujian misalnya, kan yang penting apa namanya, kalian nanti bisa screenshot hasilnya gitu ya. Oke, lanjut ya, kita lanjut aja yuk. Siapa? Jadi ini kita anggap oke, menggunakan fitur ekstraknya. Nah, kemudian adalah ada fitur lain yang apa namanya bisa kita gunakan, yaitu merge dan join. Jadi merge dan join ini sama-sama kata kuncinya menggabungkan dua tabel yang berbeda. Kenapa ini ini penting atau ini digunakan dalam proses audit? Karena bisa jadi dalam proses audit itu kita ingin menganalisis sebuah data yang berada pada dua tabel yang berbeda gitu. Oke. Saya ingin menganalisis atau ingin mengetahui apa namanya alamat-alamat atau nama-nama customer yang tanggal jatuh tempo transaksinya adalah misalnya bulan tadi ya September 2000 misalnya itu. Kalau kita melihat di tabel AR, kita tidak bisa mengetahui nama-nama customer-nya. Karena dalam tabel AR ini tidak ada kolom customer number. Kan? Yang ada tidak ada kolom customer name, tidak ada kolom nama customer. Yang ada cuma customer number, invoice date, due date, dan seterusnya. Kemudian kita cek bahwa ternyata alamat atau nama dari customer itu ada di ada di tabel customer gitu. Tapi kalau kita menggunakan tabel ini aja, tidak ada tanggal jatuh tempo transaksinya gitu. Ya. Jadi untuk bisa mengetahui nama-nama customer dengan tanggal jatuh tempo misalnya di bulan September 2000, kita tidak bisa hanya menggunakan satu tabel sebagai rujukan. Maka kita perlu menggabungkan dua tabel, yaitu tabel AR dan tabel customer. Karena data-data yang kita butuhkan untuk menghasilkan tabel baru nanti itu ada di dua tabel tersebut. Ada di dua tabel terpisah. Sehingga kita perlu menggabungkannya terlebih dahulu. Oke, sampai sana bisa dipahami ya Mas tujuannya ya. Jadi kita akan menggabungkan dua tabel. Kita pilih tabel AR dulu. Kemudian data. Kemudian join tables. Oke. Jadi ini ada dua kolom. Satu adalah kolom primary table atau tabel pertama. Yang berikutnya adalah tabel secondary table atau tabel kedua. Tabel pertama ini sudah kita pilih, yaitu adalah tabel AR. Kemudian kita akan beranjak ke tabel kedua yang akan kita pilih. Jadi kita menggunakan tabel customer sebagai tabel keduanya. Jadi sekali lagi tabel pertamanya adalah tabel AR, tabel keduanya adalah tabel customer. Berikutnya kita mulai ke tabel pertama lagi. Ada tulisan primary case. Mungkin kalian masih ingat penjelasan saya kemarin. Jadi ada case itu adalah kunci ya. Jadi kalau ada primary case, ada secondary case. Case-nya di sini artinya adalah kunci penghubung di antara kedua tabel. Jadi dua tabel itu bisa dihubungkan atau digabungkan kalau masing-masing punya case-nya. Syarat dari dua tabel bisa digabungkan adalah pada kedua tabel ada kolom dengan nama yang sama. Kolom tersebutlah yang disebut dengan case atau penghubungnya. Jadi pada kedua tabel harus ada kolom dengan nama yang sama. Karena kolom tersebutlah yang menjadi case-nya. Jadi kolom itu ketika berada di tabel pertama namanya adalah primary case.
Ketika berada di kolom kedua, namanya secondary case. Oke, kita lihat ya. Coba kalian sekarang perhatikan kolom-kolom yang ada di primary case ini, bandingkan dengan kolom-kolom yang ada di secondary case. Kira-kira kolom apa yang namanya sama di kedua tabel? Kita lihat primary case-nya ya. Saya ulang dulu ke sana. Jadi pada pada tabel pertama, pada tabel AR ada kolom amount, ada kolom nilai transaksi, ada invoice date, ada due date, ada customer number, ada ref number, ada tipe transaksi. Kemudian kalau kita lihat di tabel kedua, ada apa aja kolomnya? Lumayan. Ada alamat berupa jalannya, kota, kemudian batasan kredit, ada nama customer, ada nomor customer, ada nomor penjual, tenaga penjualnya, ada negara, ada kode pos. Oke, kira-kira kolom apa yang ada sama-sama di kedua tabel? Number, Pak. Apa? Customer number. Customer number ya. Jadi Ya. customer number ada di dua tabel tersebut kan? Oke. Jadi kita pilih dulu ini primary case, kemudian kita pilih customer number buat dia menjadi primary case-nya. Kemudian klik OK. Sama juga di secondary case, kita pilih customer number, klik OK. Nah, sekarang kita sudah menemukan primary case-nya, yaitu customer number di tabel pertama, tabel AR, dan customer number juga di tabel kedua atau tabel customer. Sehingga mereka Pak, sekarang udah bisa ya, oke. Izin bertanya, Pak. Oke. Di laptop saya tampilan merge-nya tuh nggak isi yang di bawahnya tuh primary field-nya tuh Pak, gimana Pak ya? Oke, kamu mungkin kurang pas memilihnya. Jadi kita masih di join ini, bukan di merge. Oh, iya. Ya, oke. Maaf, salah Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita di join ya, masih di join ya. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan? Sama ya, udah ya. Jadi kita sudah menentukan apa case yang bisa menghubungkan kedua tabel ini. Case-nya adalah case-nya adalah kolom dengan nama yang sama. Jadi ada di tabel pertama, juga ada di tabel kedua. Next, kita ke bagian berikutnya, primary fields. Fields, jangan lupa, adalah kolom. Jadi kita akan ditanyai oleh sistem ini, di antara semua kolom yang ada di tabel AR, kolom mana saja yang ingin kita tampilkan nanti di tabel yang baru. Jadi di tabel asli AR kan ada 6 kolom nih, amount, invoice date, due date, customer number, revenue, dan trans type. Apakah semuanya nanti akan kita tampilkan juga di tabel yang baru, atau hanya beberapa saja? Nah, sekarang memang tergantung kebutuhan kita sih. Sampai sejauh mana informasi yang ingin kita peroleh dari tabel yang baru. Apakah tabel yang baru nanti memang kita butuh data mengenai jumlah transaksinya juga, atau invoice date-nya saja, atau tanggal jatuh temponya saja, atau sebagainya. Tapi customer number memang harus diisi gitu, karena kan memang kita ingin mengetahui nomor customer-nya. Ini tergantung kita aja sih kebutuhannya. Misalnya saya hanya ingin menampilkan beberapa saja biar tidak terlalu banyak kolom yang akan ditampilkan di tabel yang baru gitu ya. Jadi saya akan pilih ini customer number, pasti saya tampilkan. Kemudian karena tadi fokusnya adalah di apa tadi Itu tempo Pak. Nama ya, nama dan nama customer yang jatuh temponya bulan September gitu kan. Ya, saya akan menampilkan due date. Karena kan namanya ada di tabel berikutnya. Jadi tidak bisa saya pilih di sini gitu maksudnya. Saya akan masukkan ini juga nanti. Kemudian
invoice date-nya saya ingin tahu kapan dia bertransaksi sama jumlah transaksinya berapa. Jadi ini ya. Oke. Nah, angka-angka ini akan menunjukkan posisinya. Posisi dari urutan kolom itu muncul nanti di tabel yang baru. Jadi kolom pertama akan muncul nomornya, kemudian due date, kemudian invoice date, sama nilai transaksi. Nah, kita lakukan hal yang sama juga di tabel yang kedua. Kita akan memilih data-data apa saja yang akan kita tampilkan di tabel yang baru. Jadi tabel yang baru nanti itu kan merupakan gabungan dari dua tabel yang asli, tabel AR dan tabel customer. Kalau kita pilih semua, maka nanti semua tabel yang ada di kolom AR dan semua kolom yang ada di tabel AR dan semua kolom yang ada di tabel customer akan menjadi satu. Banyak banget nanti kan. Tabel AR aja ada berapa kolom tuh, ada 6. Kemudian tabel customer ada banyak kolom juga nih. Itu nanti di tabel baru kalau kita pilih semuanya akan muncul semuanya juga gitu. Jadi mungkin kita bisa fokuskan hanya pada hal-hal yang memang kita ingin cari. Misalnya kita pilih name kan, karena ini memang yang ingin kita tahu kan. Kemudian mungkin langsung alamatnya gitu. Alamatnya mulai dari address, city, sama state, dan kode pos mungkin ya. Anggaplah kita ingin melakukan surat menyurat misalnya nanti. Kalau misalnya ternyata jatuh tempo. Klik OK. Ya ini. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan nama dari tabel baru yang akan kita hasilkan. Misalnya data pelanggan jatuh tempo September. Nah, kalau ada gimana? Apa aja tadi Pak? Name, address, city, state, sama Boleh apa sih, Pak? boleh tergantung kalian maunya apa gitu sebenarnya. Kalau saya sih nama, karena kan memang saya ingin tahu namanya tuh. Kemudian saya juga ingin tahu alamatnya. Jadi gini, name, address, city, state, dan zip code, kode pos. Ya, jadi pilih, ya boleh. Nah, yang harus kalian pastikan, kalau pertanyaannya adalah ini, data pelanggan yang jatuh tempo piutangnya adalah September 2000, berarti ada satu hal yang harus kalian lakukan juga, yaitu menambahkan rumus. Karena ada kriteria. Jadi kalau begini saja, nggak perlu rumus. Kan gitu kan? Misalnya gini, data nama pelanggan. Gitu ya. Data nama pelanggan. Ini kita bisa peroleh cuma dengan mengklik tabel customer aja gitu kan. Karena di sini kan udah ada data nama pelanggan nih. Cuma kita kan tadi pinginnya adalah data nama pelanggan dengan piutang usahanya jatuh tempo sebelum pada bulan September tahun 2000 gitu. Jadi sebenarnya ada syarat di sana. Yaitu adalah piutang usahanya jatuh tempo September 2000. Jadi ada syarat bukan hanya data pelanggan polosan, tapi adalah data pelanggan yang piutang usahanya jatuh tempo di September 2000. Kalau tidak isi piutang usaha jatuh tempo September 2000, kita tidak perlu menggunakan dua tabel yang digabungkan, cukup mengklik customer aja kan gitu kan. Nah, karena ada fokus ke piutang usaha jatuh tempo September 2000, yang data ini adanya di dua tabel, maka kita perlu menggabungkan dua tabel, itu pertama. Tapi kalau kita gabungkan saja, yang ada justru tidak hanya di September 2000 saja datanya keluar, tapi di semua bulan di tahun 2000 kan gitu kan. Maka kita perlu menambahkan rumus seperti tadi dengan mengklik if. Nah, fokus kita adalah di due date-nya yang jatuh tempo pada bulan September 2000. Kita akan buat rentangan due date September 2000. Jadi seperti tadi, maka lebih dari sama dengan 1 September 2000.
dan kurang dari, jadi due date lagi, kurang dari sama dengan 30 September 2000. Kita verify. Oh, salah ini. Itu Karena- date, Pak, bukan due. Apa? Oke, Itu tadi date kurang kan? spasi ternyata. Gimana? Oh iya. Ya, tadi kurang spasi saya. Enggak, Pak. Oke, sampai di sini paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham ya? Tadi kan gini, saya ulang dari pertama ya. Saya ingin menganalisis data pelanggan yang piutang usahanya jatuh tempo di bulan September 2000. Gitu ya. Kalau saya hanya menggunakan tabel AR, itu hanya ada data nomor customer, ada due date-nya, ada jatuh temponya. Tapi saya tidak tahu siapa customer itu, karena cuma ada nomor customer-nya. Jadi saya perlu tambahan tabel lain yang memuat data tentang nama pelanggannya, atau identitas pelanggannya. Nah, ternyata data identitas pelanggan ada di tabel customer. Tapi kalau saya hanya menggunakan tabel customer aja, yang ada cuma data identitas pelanggan. Tidak ada data tentang jatuh temponya. Karena data jatuh tempo ada di tabel AR. Sehingga untuk bisa menjawab pertanyaan saya tadi, kita harus menggabungkan dua tabel tadi. Karena data yang saya perlukan ada di dua tabel yang berbeda, yaitu tabel AR dan tabel customer. Jadi langkah pertama adalah kita pilih tabel AR, kemudian join, kemudian pilih tabel AR sebagai yang pertama, tabel customer sebagai yang kedua, isikan primary keys-nya, yaitu kolom di kedua tabel yang memiliki nama yang sama, kemudian pilih field mana atau kolom-kolom mana saja yang ingin ditampilkan, dan terakhir masukkan kriterianya, yaitu tanggal jatuh tempo di bulan September dengan mengklik if. Sehingga kita bisa masuk ke dalam bagian penulisan rumus di expression ini. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Kita pilih kolom do, karena itu adalah kolom yang menyajikan data tanggal jatuh tempo, due date. Kita setting sekarang due date-nya adalah di bulan September. Seperti yang tadi ya, September berada pada rentang tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Kita buat rumus yang bisa menghasilkan rentang itu. Rumusnya adalah seperti ini. Verify dan ternyata kebetulan valid, kita oke. Nah, jangan lupa terakhir membuat nama tabel barunya. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Pak. Oke, kita klik oke. Bisa, Pak. Nah, ternyata secondary table is out of sequence. Ini artinya adalah urutan kolom pada tabel itu tidak sesuai dengan urutan kemunculan. Ini terjadi karena mungkin kita belum mengklik mencentang kolom pre-sort. Oke, kolom pre-sort. Ya, kita ulang ya. Tadi itu mana ya? Ini kan ada pre-sort nih. Tadi saya belum mengklik kolom pre-sort kayaknya kalau nggak salah di sini. Kita tadi pilih dulu primary keys-nya di masing-masing tabel. Kemudian kita pilih kolom yang akan ditampilkan, customer number, kemudian due date, invoice date, sama transmon. Oke, ini sudah diklik resortnya. Secondary field-nya kita juga pilih name, address, city, state, zip code. Oke, ya. Kita masukkan rumusnya tadi.
due date lebih dari sama dengan date 2001 September. Oke. And due date kurang dari sama dengan date 2030 September. Semoga ini udah benar. Verify dia oke. Oke lagi. Nama tabelnya adalah data pelanggan jatuh tempo September 2000. Semoga mau. Oke, mau. Ya, ini ya. Nah. Jadi kita tahu bahwa yang jatuh temponya selama jatuh temponya di bulan September itu adalah siapa aja nih? Sinatural International, Second Power, Metropolitan, Advantage Bell, dan seterusnya. Berikut pula alamat-alamatnya. Oke. Sampai di sini gimana? Saya pahami ya? Jadi nanti pertanyaannya mungkin adalah seperti ini ketika ujian. Kalau misalnya ini saya tanyakan, siapa sajakah pelanggan yang jatuh tempo piutangnya pada bulan September 2000? Nah, inilah jawabannya. Jawabannya adalah 1. Natural International. Kemudian Second Power Corporation. Berikutnya Metropolitan Pharmaceutical. Berikutnya Advantage Bell. Ada berapa pelanggan yang jatuh temponya selama bulan September? 4. Ya. Yang pertama adalah Natural International, Second Power Corporation, Metropolitan, sama si Advantage Bell. Nah, itu kan. Jadi pertanyaannya itu bisa macam-macam gitu. Bisa berapa jumlah pelanggan yang jatuh temponya bulan September? Kemudian siapa sajakah mereka? Bisa gitu juga kan? Ya, inilah jawabannya. Dan cara mencari jawabannya. Mohon maaf Pak, Ya, silakan. saya di laptop saya masih secondary Pak, tapi padahal udah di pre-sort tadi. Gimana nih Pak ya? Masih secondary sequence itu ya? Iya Pak. Waduh, ini. Oke, bisa share screen nggak? Bisa share screen nggak? Nggak bisa Pak, kebetulan saya pakai HP. Iya. Oh, yang di tabel pertama udah di pre-sort? Udah yang di primary tabel sudah pre-sort ya? Udah Pak, yang dicentangin itu Pak ya? Iya, centang paling bawah. Centang kotak itu setelah primary field itu udah ya? Udah Pak. Yang kedua juga udah? Yang kedua? Nah, yang kedua mungkin kamu belum centang. Oh, yang di secondary case-nya itu Pak ya? Iya, ya di secondary field bawahnya. Coba deh. Oh iya Pak. Ya, coba diulang dulu ya. Jadi pada bagian itu juga harus dicentang. Jadi semuanya dicentang di bagian bawahnya. Di sini. Iya Pak. Ya, oke. Lanjut ya. Maaf Pak. Oh, lagi. Oke, siap. Gimana? Maaf Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Okay. Ini tadi kan udah tak pre-sort itu Pak ya? Ya, pre-sort. Terus tabelnya ini 14, sedangkan di bapaknya 15, enggak apa-apa Pak ya? Nah, makanya itu udah perlunya men-screenshot nanti jawabannya, prosesnya gitu. Oh iya Pak. Ya, gitu ya. Berarti ini enggak masalah Pak ini? Nah, enggak masalah. Oh iya ya Pak. Oke. Pak, kasih Pak. izin bertanya Pak. Iya, gimana? Yang tadi saya kan 56, terus Bapak 60. Yang sekarang saya mau 15 Pak, mau sama Pak. Itu kemungkinan syukur. Apa syukur saya berarti ya? Iya. Ya itu udah saya nggak tahu karena tadi kalau seandainya kamu bisa share screen, mungkin kita bisa temukan sama-sama di mana masalahnya kan? Tuh. Oh iya. Saya takutnya itu kan salah download gitu Pak. Kalau misalkan salah download kan semuanya gitu ya. Semuanya salah ya.
Iya gitu Pak. Ya, makanya nanti solusinya memang akhirnya screenshot semua tahapan sih. Oh iya iya Pak. Terus semua Pak nggih. Iya. Lagi yang lain ada? Lanjut ya kayaknya ya. Iya Pak, lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, semua udah oke ya masalah join ya. Nah, berikutnya ada lagi pertanyaan yang ternyata tidak bisa kita, artinya bisa kita cari dengan fitur-fitur yang sebelum kita jelaskan, tapi mungkin agak lama gitu ya. Kayak kemarin misalnya jumlah gitu ya. Misalnya saya ingin tahu berapakah jumlah piutang pelanggan yang jatuh tempo pada bulan September 2020 gitu. Ya. Kita mungkin bisa menggunakan tadi fitur ekstrak gitu ya. Kemudian lihat baris yang terakhir kan gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan cara lain sebenarnya. Jadi kita menggunakan analyze, kemudian count record. Jadi pastikan dulu tabel AR-nya udah aktif, tabel piutangnya, kemudian analyze, count record, masukkan rumusnya. Rumusnya adalah voice date. Tadi apa sih pertanyaan saya? Jatuh tempo apa tanggal transaksi ya? Jatuh tempo, Pak. Jatuh tempo ya? Pak. Oh ya, jatuh tempo berarti due date. Due date lebih dari sama 2000 tahunnya, kemudian 1, kemudian September, and due date kurang dari sama dengan 30 September. Oke. Verify valid. Oke. Oke. Serah. Jawabannya adalah 15. Gitu ya. Ini count. Jadi menghitung jumlah. Atau banyaknya ya. Kayak teman kemarin dapat disampaikan temannya. Banyaknya. Kita bisa menggunakan fitur count. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, gampang nih. Kemudian pertanyaannya misalnya saya ubah. Berapakah total nilai piutang perusahaan yang jatuh tempo di bulan September 2000? Sama, kita pilih AR, analyze, kita pilih total fields. Kemudian, selected file, oke. If, kita pilih due date. Kemudian kita masukkan kriteria Septembernya. 1 September. Oke, N. Kurang dari sama dengan, salah. Kurang gininya. Kurang kolomnya. Kurang dari sama dengan date, tahunnya, tanggalnya, bulannya. Ini bilang kayak nenek Verify, setengah valid. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah total nilai piutang perusahaan yang jatuh tempo di bulan September 2000 adalah sebesar $3.105,87. Nah, jadi ada dua yang bisa kita gunakan tadi ya. Kalau count menghitung banyaknya, kalau total menghitung jumlahnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Ada pertanyaan? Pak, saya mau Oke, mohon maunya maaf gimana? Pak sebelumnya.
Saya amonnya itu beda, Pak. Berapa? 3.186,61. 3.186. Oke. 61, Kalau jumlahnya sama nggak? Banyaknya, sorry, count-nya. Count-nya. Yang mana tuh, Pak ya? Kalau menghitung banyaknya kan bisa pakai count gitu ya. Jadi pilih dulu tabelnya AR, kemudian analyze, count record. Ya. Count record. Nah, masukkan rumusnya dulu, due date lebih dari sama dengan, jadi kita masukkan batasan 2 Septembernya. Mata ini. Aduh, deh. Mana ngebung nge-share bingung ulang main. Main gua anggap tugas. Oh ya, berubah. 30 September. Oke. Ya. Kalau saya sih 15. Kamu berapa? Ntar dulu, Pak. Oke. Maaf Pak, sayanya 14 Pak. Nah itu ya beda berarti memang. Nah makanya itulah perlunya nanti kalau UTS ya atau UAS sih di screenshot ya. Baik Pak, terima kasih Oke. Pak. Berarti ini nggak masalah Pak ya? Kalau nggak beda. Masalah sih. Kalau beda nggak masalah, yang penting caranya sih yang benar gitu ya. Oh iya ya Pak, terima kasih Pak. Oke, iya. Yang lain ada lagi? Ya silakan. Bisa diajarin baca tabel. Misalnya kayak membaca tabel Pak. Oke, membaca tabel. Apa aja yang ditanyakan itu sebenarnya? Yang pertama, yang ini, membuat tabel baru yang hanya mencakup data gaji bersih karyawan Departemen D11 yang bernilai lebih dari 500 US. Nah, itu dah. Gaji bersih D11 bernilai berapa gitu kan? Nah, tabel itu, informasi itu apakah cukup hanya ada satu tabel? Tidak gitu kan? Makanya kalian harus buka dulu semua tabel yang ada yang kira-kira terkait dengan hal itu. Misalnya tadi apa ya itu isinya? Yang bekerja di mana dan nilainya di berapa gitu kan ya? Tadi gitu ya? Iya Pak. Oke. Ya, bekerja di mana kan karyawan waktu itu mungkin coba di EMAS ya. Ada nggak di EMAS? Di EMAS itu ada datanya adalah nomor ID karyawan, nama, alamat, kemudian kota. Apalagi habis itu ya? Negara, departemen ada ya? Ada Pak. Ada departemennya ada ya? Apakah ada gaji, besaran gajinya? Ada besaran gajinya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak ada, berarti tidak bisa mungkin hanya di tabel ini aja. Tapi kan kita masih punya banyak tabel lain yang bisa terkait dengan hal itu. Misalnya coba kita payroll ya, karena kan ngomongin gaji kan. Coba klik tabel payroll. Ada employee number, ada gross pay, gaji kotornya kayaknya ini ya. Terus nilai pajak, gaji bersih, departemen. Ternyata ada semua nih. Ada nilai, gaji bersih, ada departemen tempat kerja. Berarti gimana? Berarti ini yang dipakai. Ya hanya ini aja berarti yang dipakai gitu. Nggak perlu gabung-gabung. Tabel primary-nya di EMAS ya Pak. Gimana? Tabel primary-nya di EMAS atau di payroll. Nah makanya sekarang gini kan, tergantung kebutuhannya. Soalnya kan menanyakan ada berapa jumlah karyawan yang bekerja di departemen tertentu dengan gaji bersih tertentu kan gitu ya? Gitu bener ya? Ada buatlah tabel baru yang menyangkut jumlah karyawan yang mencakup data gaji bersih karyawan yang bernilai lebih dari
Ya, oke. Ini mencakup data gaji bersih. Oh, itu dah. Makanya sekarang coba perhatikan di semua tabel, apakah memang perlu menggabungkan atau tidak. Kalau memang ternyata tidak hanya ada di satu tabel untuk bisa menjawab pertanyaan itu, gabungkan. Kalau ternyata cukup menggunakan hanya satu tabel aja, nggak perlu menggabungkan gitu. Iya Pak, sampai sana. Ya, kira-kira kalau yang tadi itu gimana? Perlu gabungin nggak? Perlu gabungin dengan yang ini, dengan payroll untuk melihat jumlah gajinya Pak. Nah, di payroll kan udah ada jumlah gaji nih. Ya. Terus juga udah ada departemennya, kan nggak perlu gabung sebenarnya. Cuma payroll aja kayaknya pakai bisa deh, Pak. Ya, gitu sebenarnya. Karena kan udah ada departemennya nih. Ya, Oh iya. dua ini kan. Nah, gitu maksudnya. Berarti Jadi bisa, kalau Pak, soal yang pertama. Coba soal kedua, Pak. Gimana soal kedua? Saya ingin mencari yang ada join table. Oh, ya makanya kan tadi udah saya kasih clue nih. Jadi kata kuncinya adalah kalau misalnya data yang diperlukan tidak hanya ada di satu tabel, di join. Tapi kalau ternyata cukup satu tabel aja, nggak perlu join gitu. Oke, Pak. Oke, Sampai gitu. ya. Ya, gitu ya. Oke. Sip. Ada lagi yang lain? Oke. Lanjut ya, kita lanjut ya. Tadi udah kita belajar tambahan yaitu join, kemudian juga ada count sama total. Nah, sekarang itu udah tadi. Ini ACL ini kan alat ya. Jadi kita menggunakan fitur-fiturnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kapan kita perlu menggunakan fitur count, kapan kita perlu menggunakan fitur total, extract, kemudian join. Nah, sekarang ada pertanyaan misalnya seperti ini ya. Saya ingin tahu berapakah nilai persediaan yang paling tinggi milik perusahaan itu misalnya. Berapakah nilai persediaan tertinggi yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Nah, kayaknya kan nggak mungkin menggunakan ekstrak, kemudian dan total dan count gitu ya. Ya, itu kita bisa menggunakan fitur lain. Jadi dengan pertanyaan tadi misalnya, kita kan langkah pertama tetap sama, memilih tabel mana yang bisa memuat data yang kita inginkan. Jadi tabel mana yang dipakai? Kalau pertanyaan adalah, saya ingin mengetahui berapakah nilai tertinggi dari persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu. Tabel mana yang dipakai? Inventory, ya. Apa tadi? Inventory gitu ya. Inventory. Oke. Inventory, Pak. Inventory. Oke, kita lihat sekarang ya. Kita lihat tabel inventory. Dari tabel ini kira-kira kolom mana yang nanti akan kita jadi fokuskan untuk mengetahui nilai dari si persediaan itu. Kolom apa? Ada nggak di sini? Ada nggak data itu di kolom di tabel inventory ini? Ada nggak? Kira-kira kolom mana yang nanti akan kita fokuskan? Maaf Pak, ditanya apa tadi Pak? Berapakah nilai tertinggi dari persediaan yang dimiliki oleh perusahaan? Inventory value. Berarti nilai persediaan Pak. Bisa inventory value at cost. Itu kayaknya ya. Berarti kan istilahnya gini, maksudnya ada data itu kan gitu ya sebenarnya ya. Jadi kita tidak salah memilih tabelnya gitu maksud saya. Oke, jadi kita pilih tabel inventory. Nah, kemudian kita cari analyze, kemudian statistical, kemudian kita pilih statistik. Oke. Kemudian statistik on dipilih. Cari tadi kolomnya gitu. Tadi apa namanya? Inventory value. Pilih ke sana. Value. Ya. Oke.
Kan nggak ada syaratnya kan? Ya, nggak ada syaratnya lagi. Jadi langsung aja oke gitu. Oh, berarti kalau ditanya soalnya kayak gitu nggak pakai rumus, Pak ya? Oke, jadi kalau nggak ada syarat lain gitu loh. Oh, Nggak ada begitu. syarat lain. Ya, misalnya kalau pertanyaan lagi nih, misalnya, berapakah nilai tertinggi dari persediaan perusahaan yang dibeli selama bulan September? Nah, itu baru ada syaratnya tuh. Ya, itu tanggal transaksinya gitu. Oke, coba kita okekan ya. Nah, ini dia. Highest. Jadi nilai tertingginya adalah 100.800 dolar. Kita bisa lihat di kolom highest ini. Jadi ini adalah 5 tertinggi, ini adalah 5 terendah. Jadi kalau pertanyaannya adalah, berapakah nilai terendah dari persediaan yang dimiliki oleh perusahaan? Jawabannya adalah ini, minus 154,08. Oke ya, bisa dipahami? Kalau pertanyaan seperti itu. Kemudian ini tabel di atasnya tabel apa gitu kan. Jadi ada range, ada positif, ada negatif, ada zeros, ada totals, ada absolute value. Range ini merupakan selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dari kolom tersebut. Range itu adalah selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah dari kolom tersebut. Jadi kalau kolomnya yang kita fokuskan adalah kolom value dari inventory, maka angka ini maksudnya adalah perbedaan antara nilai tertinggi dari persediaan dan nilai terendah persediaan tersebut yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian di baris keduanya ada positif. Ini merupakan informasi mengenai nilai persediaan yang bernilai positif. Ada 145 persediaan yang nilainya positif, dengan total nilainya adalah 694, sekian-sekian, dan rata-rata nilainya adalah 4.788. Kemudian, apakah ada persediaan yang bernilai negatif? Ada ternyata, jumlahnya adalah 5. Total nilai dari persediaan yang negatif itu adalah minus 13.000. Rata-rata nilainya adalah minus 2.000. Minus 2.000 ini. Adakah persediaan yang nilainya 0? Ternyata ada 2. Di mana saja itu? Klik aja nih zeros-nya nih. Nah, ini. Ada 2 persediaan yang nilainya 0. Nih. Kita balik lagi di statistiknya. Klik statistik ini. Ada berapa persediaan yang nilainya negatif? Ada 5. Mana aja itu? Klik aja negatifnya. Ada 5. Apakah benar nilainya negatif? Ternyata benar. Dalam tanda kurung. Saya bisa kembali ke statistik. Nah, ada berapa total persediaan? Ada 152. Berapa total nilainya semua kalau digabungkan yang positif, negatif, dan 0? 680. Berapa rata-ratanya kalau digabungkan yang positif, negatif, dan 0? 4.000. Nah, itu. Sebenarnya dari tabel ini saja, dari semua ini, dari menggunakan fitur statistik tadi itu, banyak sekali pertanyaan yang bisa saya tanyakan kepada kalian. Seperti yang tadi misalnya, berapakah nilai tertingginya? 100.800 dolar. Yang kedua misalnya, berapa nilai terendahnya? Minus 154. Atau pertanyaan berikutnya, ada berapa persediaan yang nilainya positif? Ada 45. Ada berapa yang nilainya negatif? 5. Ada berapa nilainya 0? 2. Dari sini saya bisa kasih pertanyaan lagi.
Dari ada berapa persediaan yang nilainya negatif, kapan saja dibelinya. Kalian bisa klik negatif, bisa lihat ada nggak pos transaksi ya. Kalau nggak ada, misalnya saya tanyakan di mana aja lokasi penyimpanan dari persediaan yang nilainya negatif. Oh, lokasinya ada di gudang 06, gudang 03, gudang 04 ada 2, gudang 01 ada 1. Asik ya? Jadi gitu ya. Ada banyak hal yang bisa ditanyakan. Yang jawabannya hanya menggunakan fitur statistik tadi itu aja. Kita balik lagi ya. Ini. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya. Ya, gimana? Tadi kan Bapaknya coba kembali ke data awal inventory-nya. Oke, data awal inventory. Saya close dulu. Inventory. Gimana? Nah, tadi kan Bapaknya langsung ke analyze kan. Nah, saya langsung klik tabel apa ya tadi? Gini, tabel inventory tabel inventory value-nya itu ke blok. Tabelnya apa terus kolomnya? Kolomnya. Kolomnya. Kolomnya, oke. Kolomnya kamu blok. Nih. Langsung kayak gitu. Analyze langsung statistik. Jadi nggak usah milih yang kayak Bapaknya tadi itu, bisa kan? Kalau misalkan milih tabel inventory. Gitu. Iya. Enggak. Kenapa bisa? Maksudnya gimana? Ya kayak gitu, dapat langsung keluar hasilnya gitu loh. Kan? Jadi gini misalnya, gitu kan? Oke, terus analyze, kemudian statistik ini ya? Iya. Oh iya, bisa juga ya ternyata ya. Nah, kalau ya kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan UAS-nya ada kayak gitu, misalkan nih, semoga nggak ada kayak gitu, bisa kan caranya itu dipakai, Pak? Boleh. Ya, boleh. Ada lagi yang lain? Lagi? Oke ya. Belum sih Pak dari fitur statistik. Gimana? Belum sih kalau dari fitur statistik. Nah, fiturnya udah oke ya. Oke. Kemudian ada lagi fitur lain nih yang lumayan asik nih. Semoga benar. Jadi misalnya gini pertanyaan saya. Memang akhirnya gini, semua fitur yang kamu pilih di ACL ini tergantung dari pertanyaan yang diajukan gitu kan. Misalnya saya ingin bertanya, saya ingin mengetahui ada berapakah jumlah persediaan, kita balik ke persediaan lagi ya. Ada berapakah jumlah persediaan yang bentar. Coba dong. Mana ya? Jadi ada fitur namanya statistical profile. Ya. Ada fitur namanya profile. Ini coba kita pilih salah satu. Misalnya market value atau nilai pasar. Klik OK. Sama sih kayak tadi sebenarnya. Jadi ini cara singkat kalau misalnya pertanyaannya adalah minimum dan maksimum gitu. Ya. Jadi kalian bisa langsung pakai ini aja. Kalau statistik itu lebih detail lagi. Jadi lebih banyak informasi yang bisa diperoleh. Bukan hanya minimum maksimum, tapi juga ada nilai positif negatif, kemudian nilai nolnya, rata-rata, gitu kan. Ini kan nggak ada rata-rata nih. Kalian bisa langsung menggunakan fitur apa tadi itu? Verify.
verify ya? Statistical profile, profile. Ini juga bisa. Kemudian ada lagi yang lain apa ya? Oh ya, ada stratify sama classify. Nah ini, gini, ini sebenarnya mirip dengan fitur ekstrak ya. Misalnya saya ingin tanya kepada kalian, ada berapakah jumlah persediaan yang disimpan di gudang 03 gitu misalnya, atau 04, 06 ya, 06. Jadi kalian pilih dulu tabelnya. Pilih dulu tabelnya, kan tabel inventory ya, yang ada keterangan lokasi gudang, ya, benar ya, lokasi gudang. Kemudian kalian pilih analyze, kemudian classify. Nah, location, langsung deh nih kayaknya. Location classify on, location oke, klik OK. Nah, ini muncul nih. Jadi di masing-masing location itu akan langsung dihitungkan berapa jumlah persediaan yang tersimpan di sana gitu. Jadi di gudang 01 itu ada 18, 0254, 0337 dan seterusnya. Kemudian kalau kita ingin tahu misalnya persediaan apa aja yang tersimpan di gudang 01, klik yang biru ini kelihatan kan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah selain ada berapa jumlah persediaan yang disimpan di gudang 01 gitu kan. Ada 18 tadi, kemudian produk apa saja, persediaan apa saja yang ada di sana, kalian bisa gunakan ini. Jadi adalah persediaan dengan nomor 01 dan seterusnya, ini dan seterusnya itu. Ya, itu dari classify. Jadi di masing-masing, jadi classify itu fungsinya adalah untuk memberikan detail data jumlah mengenai baris yang berbeda. Jadi location itu kan ada banyak kelompoknya tuh. Ada kelompok lokasi 1, lokasi 2, 3, 4, 5, 6, dan 22 ternyata. Jadi dari masing-masing kelompok ini akan diberikan jumlahnya masing-masing. Ya, itu classify. Kemudian satu lagi ada namanya stratify gitu ya. Kita pilih tabel inventory misalnya, analyze, stratify. Nah ini gunanya untuk sesuai dengan namanya ya, stratify, membuat cluster-cluster gitu ya, membuat tingkatan-tingkatan. Misalnya di minimum quantity ini ya, angka paling kecilnya berapa gitu ya. Saya ulang deh, inventory, analyze, statistical, kemudian profile, kita pilih minimum quantity misalnya. Oke, ini. Minimumnya 0, maksimumnya 4.600 itu ya. Kita gunakan itu, stratify, ini udah langsung. Intervalnya 10, jadi maksudnya interval 10 ini adalah akan ada beberapa kelompok dengan jarak antar minimum dan maksimum masing-masing kelompok adalah 10. Langsung aja kita kasih contohnya. Nah ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelompok rentangan. Jadi yang dari 0 sampai 459 itu jumlahnya 110, dari 460 sampai 909, 926, dan seterusnya. Ini mungkin pertanyaannya adalah gini ya, apa namanya, ada berapa jumlah persediaan yang minimum kuantitinya dalam rentang 0 sampai 459 gitu misalnya. Jadi jumlahnya adalah 110 gitu. Oke. Semoga perkuliahan terakhir kita ini ada banyak manfaatnya buat kita semua.